Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu. Nah, waktu itu AF nggak ngaku, ya nggak tahu kasusnya kapan, nggak tahu. AF-nya menghilang, ya kurang tahu kapannya nggak ada AF tuh, nggak tahu gitu. Tapi nggak pernah ke situ lagi. Nggak pernah ke situ lagi. Tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga sama lah gitu tuh. Mungkin menilai si Aib itu bersaksi itu banyak keraguan. Kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah Aib. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib, sama siapa lagi satu Dede. Ya. Sama satu lagi Mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana diperdalam, dari mana dapat nama 11 ini? Karena ada di berita acara Rudiana. Terus Aib dari mana tahu 11 ini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Ya, saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis? Ini saya curiga besar. Mudah-mudahan Aibnya nggak lari. Bisa jadi pelakunya itu Aib. Nah ini kalau saya berversi sebagai penyidik, saya kembali ke titik nol. Jadi menyidik si Peggy ini yang ditangkap sekarang ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah. Cari CCTV itu, sudah ada CCTV. Aib dimintai pertanggungjawaban secara pidana usai hakim membebaskan Peggy Setiawan dari semua tuduhan dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya, status tersangka Peggy Setiawan ini dikarenakan saksi sampah yang bernama Aib. Namun ternyata, terbukti bahwa kesaksian Aib sudah jelas berbohong. Kini, Aib harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesaksian palsunya soal Peggy Setiawan. Mantan Kabareskrim Susno 2J juga memiliki dugaan kuat bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Aib. Hal itu dikarenakan Aib sangat mengerti betul kronologi bagaimana Vina dan Eki dianiaya. Siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy? Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy melakukan bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu adalah sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum. Nah, selama ini sahabat kali berdiskusi tentang apa saja alat bukti saintifik yang perlu diuji pada kasus Cirebon ini. Saya menyebut hal ihwal terkait dengan misalnya CCTV, kemudian juga sperma dan uji DNA, betul. plus juga hasil otopsi.
Tapi sekarang saya memandang ada satu alat bukti tambahan yang selama ini belum pernah diperbincangkan. Apa itu? Yaitu bukti elektronik berupa komunikasi antar pihak di malam peristiwa ditemukannya almarhumah Ina dan almarhum Eki. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau bukti elektronik berupa komunikasi via gawai antar pihak itu bisa disidangkan dalam proses hukum, maka perkiraan saya nasib seluruh terpidana boleh jadi akan berubah 180 derajat. Pakar forensik Reza Indragiri meminta Aep agar bertanggung jawab secara hukum atas kesaksian bohongnya yang telah membuat Peggy Setiawan harus menjadi korban salah tangkap. Menurut Reza, orang-orang yang bersaksi bohong itu perlu untuk dipidana. Susno Duaji juga meminta penyidik agar menelusuri asal-usul kesaksian Aep yang telah membuat 11 orang menjadi tersangka dalam kasus Vina. Jika kebohongan Aep terbongkar, maka penyidik harusnya bisa menangkap pelaku kasus Vina yang asli dan membebaskan 8 orang terdakwa yang telah ditahan. Sebelumnya, warga juga ikut menguak kebohongan yang disampaikan Aep soal kejadian dalam kasus Vina. Kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga sama lah gitu tuh. Mungkin menilai si Aep itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar, ya udah berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana, karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketengan mas. Gitu tuh, kalau punya duit ya ke Alfa gitu. Kalau nggak punya duit ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu lengkap di situ. Warung Madura yang sebelah sebelum Alfamart, dekat Alfamart, sama warung yang di depan Mandua. Itu warung yang paling lama dan jauh sebetulnya dari iya jauh banget. Jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia sama-sama. Dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi mas. Selain Aep, nama lain yang juga diminta pertanggungjawaban adalah Rudiana, ayah Eki. Pasalnya, ayah Eki menggunakan kesaksian Aep untuk menangkap 8 orang untuk dijadikan tersangka dalam kasus Vina. Padahal, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 8 orang tersangka tersebut ikut terlibat dalam kasus Vina. Netizen banyak yang menduga bahwa 8 tersangka termasuk Peggy Setiawan adalah benar korban salah tangkap kasus Vina.